Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Salah dikatakan. Sungguh ku percaya Dia mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau begitu baik. Sampai hari ini Kau sangat baik memelihara kami semua yang hadir di tempat ini saat ini. Kaulah Tuhan dan Allah kami yang sangat-sangat baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Karena itu kami boleh dan patut memuji dan membesarkan nama-Mu pada hari ini. Sedikit firman akan hamba sampaikan. Kiranya itu boleh memberkati kita semua, boleh tertanam dalam hati Tuhan, dan boleh kita aplikasikan setiap hari dalam kehidupan kita Tuhan. Saatnya kami akan membawakan sedikit firman Tuhan. Kiranya nama-Mu dibesarkan dalam firman Tuhan. Satu hal, Kau begitu baik, Kau sangat baik, Engkau terlalu baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum saya lanjutkan firman Tuhan, saya menghimbau satu kalau terang dihormati, sering dengar tuh Shalom. Nah, yang seragam tuh GBI kebetulan berada di naungan PGI. Berarti orang satu atap. Saya himbau mulai hari ini, kalau ada perkataan shalom, ulang 1, 2, 3 shalom. Baik orang bingung yakin kalau di orang mati. Betul tuh? Waktu di orang mati, pendeta bilang shalom, orang berteriak shalom, orang shout ih. Tapi kalau orang bilang damai di hati, sama tuh, seragam. Tapi kita tambah, begitu ada shalom, damai di hati, shalom. Ini tambahan dari saya. Ada sukacita? Jawabannya yes, yes, yes. 3 kali yes, yes, yes. Shalom. Damai di hati. Ada sukacita? Yes, yes. Ulang. Shalom. Damai di hati. Yes.
tadi apa yang kita so SMS dengan satu judul, kasih karunia. Kita tidak berlama-lama, langsung saja. Sebenarnya hari ini kita mau apa? Sebentar, tapi habis khotbah jo. Multimedia saya lepaskan dari pemuda, tapi saya bentuk sendiri multimedia. Jadi multimedia itu supaya nyanda tergantung dari pemuda. Mereka punya wadah sendiri dan mereka nanti yang bergilir pada waktu ibadah seperti ini. Karena minggu lalu multimedia kacau balau. Nanti Tika pegang multimedia baru beres. Jadi saya berharap juga multimedia itu dilepaskan dari pemuda, dari organisasi pemuda, dan itu akan terlepas sendiri. Jadi nanti dorang juga yang atur semuanya, supaya dorang yang gilir. Kalau misalnya hari Minggu ini dorang ada yang giliran, kondorangnya bisa hadir, tolong delegasikan kepada siapa yang bisa menggantikan, supaya orang multimedia tetap oke. Karena kan orang pedoman selalu memberi yang terbaik buat Tuhan. 2017 khotbah pertama saya katakan lebih baik, so baik, tapi harus bertindak lebih baik dari yang baik. Kasih karunia, Lukas 7 ayat 48. Sama-sama orang baca. Ini sama-sama. Lukas 7 ayat 48. Kalau buka Alkitab dulu, kalau ada tab buka tab, kalau ada handphone buka Alkitab. Saudara bilang haleluya. Oke. Siap? 3, 2, 1. Lalu ia berkata, dosamu telah diampuni. Karena judulnya saya beri kasih karunia. Ayat ini membuktikan perbuatan yang telah kita lalui. Kemudian Yesus meneguhkan, dosamu telah diampuni. Sekali lagi, ini tindakan kehidupan kita hari-hari yang kita lakukan. Tapi ada satu ujung. Kenapa ada ujung? Ujungnya itu nanti Yesus yang akan berkata, dosamu telah diampuni. Berbicara dosa, saya ini dulunya semua tahu saya orang berdosa. Karena itu buah dari pertobatan saya adalah perkataan Yesus, dosamu telah diampuni. Dosa saya telah diampuni. Karena itu hari ini saya layak berada di sini. Sebelum ini saya tidak layak ada di sini. Mengenai dosamu telah diampuni, kita semua tahu. Perkataan Yesus kepada siapa ini? Betul sekali. Pertanyaannya, siapakah wanita itu? Wanita itu awalnya dia orang berdosa. Bisa saya simpulkan di sini, wanita ini
adalah pelacur. Dia menjual diri. Kalau dikatakan kejahatannya sebagai perampok atau pembunuh, Alkitabnya tidak akan mencatat dia terkenal. Alkitab cuma akan mencatat orang ini penjahat. Tapi di sini dikatakan ada tambahan, wanita ini begitu terkenal. Dengan kata lain, wanita ini tentu sangat cantik. Kenapa saya katakan sangat cantik? Ditambah dengan body, aduhai. Betul, nanti orang saksikan. Karena kita cuma mau kupas ayat-ayat kok ini. Nyendak. Seperti kita punya kebiasaan, banyak ayat. Ketika satu waktu wanita ini bertobat 180 derajat berubah, semuanya jadi terbalik. Kenapa saya katakan terbalik? Berubah 180 derajat. Dulu kita menuju ke neraka. Waktu dia menuju ke neraka, bertobat, berbalik 180 derajat menuju ke surga. Kalau 360 derajat menuju ke neraka, 360 derajat 180 balik ulang ke neraka. Tapi 180 derajat perubahan dari wanita ini. Begitu dia bertobat, Lukas 7 ayat 48, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Nanti kita akan baca, perempuan ini tidak memohon ampun kepada Tuhan. Dia tidak berkata, Tuhan ampun pak kita, nyanda. Hukum Taurat membolehkan wanita yang bersinah dirajam dengan batu. Itu hukum Taurat. Dan harus Musa bilang kalau kedapatan bersinah, rajam dengan batu. Zaman Yesus, Taurat masih berlaku. Sesudah penyalipan, baru hukum kasih berlaku. Tapi sebelum itu, kejadian ini, Yesus belum disalib. Jadi, hukum Taurat masih berlaku. Satu hal yang aneh, kenapa wanita ini pada waktu kedapatan bersinah, bukannya dorang rajam dengan batu, malah dorang bawa Pak Yesus. Harusnya kan dorang lempar dengan batu. Nyanda. Itulah saya katakan wanita itu cantik, laris manis, sampai orang rasa sayang mau lempar di batu pada dia tuh. Hukum Taurat kan masih berlaku waktu itu. Dibawalah wanita ini kepada Yesus, membuktikan wanita ini disukai banyak orang. Aneh bin ajaib, kenapa cuma wanita yang dibawa Pak Yesus? Kong DP pasang, DP pardang. Yohanes 1, Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca sama-sama. Makanya kita bilang kita bermain ayat-ayat, karena kita kebiasaan dengan ayat-ayat. Ini adalah yang boleh membantah kalau ada ayat firman Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bait Sutin, Bukit Zaitun.
Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Ayat ini. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Sebentar, kejadian peristiwa ini, pada waktu sebelum itu, Yesus mulai dikejar, mulai dicari kesalahan. Mereka akan membunuh Yesus. Kejadian sebelum ini, kalau terang baca di kitab Yohanes, sebelum ini Yesus dikejar. Tiap kali ada persoalan, Yesus mau dibunuh, tapi Yesus segera menghilang karena belum waktunya. Lanjut, mereka mengatakan, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Ayat 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Pertanyaannya, apakah dengan peristiwa ini wanita itu langsung bertobat? Saya mengambil kesimpulan belum. Nanti pada waktu Yesus masuk pada kampung, barulah ada tindakan. Baru tindakan. Mari melihat tindakan wanita ini. Lukas 7, 36 sampai 48 dan ayat 50. Pemain musik boleh minta tolong dan pegang keyboard. Ada yang pegang keyboard siapa? Mari silakan. 36, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam. Stop dulu. Buli-buli pualam pada zaman itu sangat mahal. Seperti orang lihat sekarang, kalau di toko-toko itu bentuknya seperti itu. So ada warna dan transparan. Zaman itu kan buli-buli itu dari tanah liling. Pualam, batu pualam.
berarti isinya sangat mahal. Berisi minyak wangi. 38. Sambil menangis, ia pergi di belakang Yesus dekat kaki, lalu membasahi kakinya dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi. Stop dulu di situ, Paris. Kalian tuh orang sombong. Super dosa ini mau mengaku deh. Bapak dituduh. Manusia itu. Tapi kalau kurang ajar. Betul. Selalu bersembunyi. Dia tidak pernah mau mengakui terhadap kesalahan. Bahkan menjas, menghukum orang lain dengan terhadap kesombongan. Wanita ini datang. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi di altarnya. Apa tindakan wanita ini? Dia berdiri di belakang Yesus. Dia tahu dia orang berdosa. Apa selanjutnya? Dekat kakinya. Lalu apa? Membasahi kakinya. Dengan apa? Dengan air mata. Kadang orang di mata bukan jadi air mata, jadi bilolo. Orang dosa sendiri. Jangan ada di kita. Menyikanya dengan apa? Rambutnya. Wow. Pertobatan yang sungguh. Belum sampai, bukan cuma sampai di situ. Apa yang dia lakukan? Mencium kakinya. Aduh. Sampai kakinya bau di sini, kita mau tanya. Kalau pakai capatu, ada yang bau? Dia peduli. Dia pusing. Apa yang terjadi dengan wanita ini? Dia becium. Nyanak cuma sampai di situ. Apa yang dia lakukan? Meminyakinya dengan minyak wangi. Yang kata Yudas berapa harganya? 300 dinar. Pertobatan. Harganya masalah. Dia belum dapat jawaban dari Tuhan. Tapi tindakan yang dia buat. Apa yang dia buat? Pertama berdiri di belakang Yesus. Pelan-pelan di kaki Yesus. Lalu membasahi kakinya dengan air mata. Apa itu tindakan penyesalan? Kenapa dia menyesal? Selamat dia dari kematian. Harusnya dia dirajam. Harusnya dia pada waktu itu dibunuh. Mati. Dia
Dia merasa hidupnya berharga di mata Tuhan pada waktu dia diselamatkan oleh Tuhan. Tapi Yesus belum menjawab. Pusing dia. Tindakannya membasahi kaki dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ada ibu-ibu yang pernah minta ampun pada suami. Kok seperti ini? Adakah ibu-ibu seperti ini? Sombong terapi ibu-ibu semua. Betul. Itu. Dengan rambutnya dia ingin tahu ini siapa Yesus. Waktu dia diselamatkan, pada waktu dia harusnya dirajam, dibawalah dia kepada Yesus. Apa yang dilakukan? Yesus cuma bilang tadi ayat terakhir, Yesus bilang, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Alkitab tidak mencatat dia bikin ulang. Tapi begitu Yesus berada di kampungnya, inilah tindakannya. Suatu tanda yang mana dia menyesali perbuatannya yang lalu. Dia memohon ampun kepada Yesus dengan mencium kaki, meminyakinya dengan minyak wangi. Kita dari tadi menangis karena kita pikir, Tuhan, firman Tuhan ini, dahsyat sekali kita dapat melihat. Kita nyedak, bukan yang lain-lain, nyedak mencari tahu yang lain-lain. Kita cuma lihat ini, ayat ini yang lebih pokok, ayat ini. Kalau ada yang masih sombong hari ini, tidak pernah mau mengakui kesalahan, bertobat, belajar pada wanita ini. Betul. Jangan terlalu sombong. Kenapa saya katakan sombong? Kita istri pernah ada berkeluarga sampai hari ini. Kadang-kadang kita sombong, betul. Kita sudah tahu kita salah. Kuat, biasa. Padahal susah lah. Waktu kita kehidupan lama, saya tahu dong kita kehidupan dulu gelap-gelapan. Tapi kita tidak pernah mengakui. Oh iya, kita tuh ada pejalan dengan WWN di sana. Begitu kita mengakui, berhenti, sombong dulu. Lanjut Faris. Ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Yesus dikatakan kalau dia tahu, kalau dia nabi, pasti dia tahu siapa WWN ini. Mereka mengatakan bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Tapi Yesus tahu siapa wanita ini. Pada waktu dia dihakimi, kurang kasih sayang Yesus dan dia, apa Yesus bilang? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Lanjut Faris. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan padamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Lanjut. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang dua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak hapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Mungkin di antara orang semua, kita belum tahu apakah ada yang lebih besar lebih dosa dari kita. Tapi kita
merasa kita adalah orang yang paling berdosa. Hari ini saya mengucap syukur. Selama ini saya mengucap syukur. Karena itu saya layak berada di tempat ini. Karena saya menaikkan ucapan syukur. Tadinya saya menuju neraka. Inilah neraka. So dekat, makin dekat. Tiba-tiba Tuhan tarik. Baliklah. Baliklah saya. Sambil menangis. Kenapa? Saya tahu kehidupan saya tidak layak. Tidak layak. Tapi hari ini saya berada di tempat ini begitu mulia, begitu dahsyat dengan firman Tuhan yang Tuhan bukakan pada saya. Kita semua tahu kalau saya berfoto pasti di tempat ini pasti punya rema-rema yang baru. Adakah kita merasa masih sombong? Apakah kita masih sombong? Merasa kita orang paling benar, orang paling suci? Masihkah kita merasa seperti itu? Saya mengucap syukur karena saya dulunya orang berdosa. Hari ini saya sudah diselamatkan. Lanjut. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Lanjut. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Stop dulu. Apa perbuatan kasih wanita ini? Tindakan. Datang kepada Yesus di belakang, tunduk, membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Bukan cuma kasih basah, dia kasih kering dan dia rembu. Kita tunggu karena ini ayat pokok, ini ayat yang paling dahsyat. Paris. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ayat 48. Lalu ia berkata, huruf besar, Yesus berkata kepada perempuan itu, apa? Dosamu telah diampuni. Sekali lagi saya katakan, dosamu telah diampuni. Demikian juga dosa saya sudah diampuni. Bagaimana dengan saudara sekalian? Apakah Yesus siap mengatakan dosamu telah diampuni? Siapkah?
atau masih sombong? Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahmu, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi di altarnya. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, pertanyaan besarnya, siapa wanita itu? Tahu siapa wanita itu? Ada yang tahu? Betul. Dibuktikan dalam Yohanes 11 ayat 1 dan 2. Faris, Yohanes 11 ayat 1 dan 2. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, yang tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Pada waktu Yesus bangkit, siapa yang bertemu pertama dengan Yesus? Siapa? Kasih karunia itu beserta dengan Maria. Karena apa? Dia cari Yesus, pertobatan yang sungguh. Dia merasa hidupnya berarti bagi dia, karena Yesus telah menyelamatkan hidupnya. Soal Yesus dikubur itu bukan urusan, karena dia pernah lihat Lazarus yang 4 hari dengan pocong seperti ini. Dia lihat Lazarus hidup. Apalagi Yesus sendiri, dia tahu, karena itu dialah yang pertama mencari Yesus. Sujud di altarnya, bawa hidupku, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengambil sobat terus malam.